Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kami akan membahas tentang korespondensi dan penataan arsip. Yuk disimak videonya. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian korespondensi. Korespondensi berasal dari kata koresponden yang berbahasa Inggris atau korespondenti yang berbahasa Belanda, yang berarti hubungan yang terjadi antara pihak-pihak yang terkait. Jika di dalam organisasi atau suatu lembaga, hubungan yang terjadi antara pihak-pihak tertentu, baik internal ataupun eksternal, banyak dilakukan dengan menggunakan surat atau disebut dengan surat menyurat. Oleh karena itu, korespondensi kemudian diartikan sebagai kegiatan surat menyurat. Sedangkan surat sendiri adalah suatu alat untuk menyampaikan informasi atau pernyataan secara tertulis yang dibuat oleh seseorang atau pejabat kepada pihak lain, baik atas nama sendiri maupun jabatan dalam organisasi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu fungsi surat menyurat. Yang pertama yaitu tanda bukti tertulis otentik, yang kedua pedoman, yang ketiga alat pengingat atau berpikir, yang keempat duta atau wakil dari penulis, pejabat atau organisasi pengirim surat. Slide selanjutnya yaitu tujuan surat menyurat. Yang pertama, ada memberitahu atau menyampaikan informasi penjelasan kepada pihak lain. Yang kedua, menerima atau mendapatkan informasi penjelasan kepada pihak lain. Dan yang ketiga, memperlancar arus informasi sehingga informasi yang diterima jelas dan tidak salah pengertian. Baik, di slide selanjutnya ada penggolongan surat. Ciri-ciri surat dapat digolongkan menurut wujud, pemakaian, banyaknya sasaran yang dituju, isinya, sifatnya, dan proses penyelesaiannya. Untuk itu, penggolongan surat dapat dibedakan berdasarkan yang pertama ada menurut wujud surat. Poin pertama ada surat biasa atau bersampul, memo dan nota, kartu pos, warkat, telegram, dan surat tanda bukti. Yang kedua, penggolongan surat menurut sifat isinya. Yang pertama surat pribadi, yang kedua surat dinas. Nah, yang ketiga ini menurut keamanannya. Yang pertama surat biasa, surat rahasia, dan surat sangat rahasia. Nah, adapun menurut proses penyelesaiannya, yang pertama surat biasa, surat segera, dan surat sangat segera. Adapun menurut kegiatan, yang pertama surat intern, yang kedua surat eksternal. Nah, yang selanjutnya menurut sasaran yang dituju, yang pertama surat biasa dan yang kedua surat edaran. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam surat menyurat, yang pertama bagian surat, yang kedua bentuk surat dan teknis pengetikannya, dan yang terakhir penyusunan isi surat atau yang merupakan bagian terpenting dari sebuah surat. Arsip berasal dari bahasa Belanda. Arsip menurut Armand Sudijo, arsip dalam bahasa Belanda memiliki beberapa pengertian berikut. Yang pertama, tempat penyimpanan secara teratur bahan-bahan arsip. Bahan-bahan tertulis, piagam-piagam, surat-surat, keputusan-keputusan, akte-akte, daftar-daftar, dan dokumen-dokumen, dan peta-peta. Di sini akan membahas macam-macam arsip. Yang pertama, arsip menurut subjek, yaitu arsip kepegawaian, arsip keuangan, arsip pemasaran, dan arsip daftar pendidikan. Yang kedua, arsip menurut bentuk dan wujud fisiknya. Yang pertama, surat, yang kedua pita rekaman, yang ketiga mikrofilm, yang keempat disket, yang kelima compact disc, yang keenam flash disk. Adapun arsip menurut nilai gunanya. Yang pertama, arsip bernilai informasi, kedua bernilai administrasi, yang ketiga bernilai hukum, yang keempat bernilai sejarah, yang kelima bernilai ilmiah, yang keenam bernilai keuangan, dan yang terakhir bernilai kependidikan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang sistem penataan arsip.
Kata sistem dalam hubungannya dengan sistem kearsipan biasanya menunjukkan metode penyusunan atau metode klarifikasi atau penggolongan. Ada dua metode pokok untuk menyimpan surat, dokumen, atau arsip. Yang pertama, metode kearsipan mendatar. Metode kearsipan mendatar adalah suatu metode kearsipan di mana dokumen-dokumen yang satu ditaruh di atas, sedangkan yang lain dalam laci-laci, dan sebagainya. Yang kedua, metode kearsipan vertikal. Metode kearsipan vertikal adalah suatu metode kearsipan di mana dokumen-dokumen yang satu ditaruh di belakang yang lain berdasarkan urutan klarifikasi yang diambil. Baik, terima kasih. Segitu saja yang dapat kelompok saya paparkan tentang materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.